Bang Tamil dengan tuntutan jaksanya? Terus terang saya kaget ya. Nah, ini terus terang saya kaget. Kenapa saya bilang saya kaget? Karena jaksa menuntut 11 tahun untuk kasus yang begini, itu menimbulkan banyak kekagetan bagi paling tidak ya bagi orang-orang kayak kita yang kita-kitanya paham gitu ya. Kita selalu berpengalaman. Jadi anekdotnya wah kayak membunuh aja gitu loh, ya kan? Tapi gini, kenapa jaksa menuntut 11 tahun? Tentu kan ada landasannya. Kasus Nikita ini kan yang paling highlight dituntut oleh jaksa itu kan dua. Satu pemerasan, satu TPPU gitu ya. Pemerasan itu kan pidananya kurang lebih kalau tidak salah itu 6 tahun. Gitu ya. TPPU ini 20 tahun. Nah, jadi inilah kira-kira karena TPPU ini 20 tahun, inilah kemudian yang diakumulatifkan lalu menjadi alasan si jaksa itu menuntut Nikita jadi 11 tahun. Nah, tapi gini, TPPU katanya gitu ya. Kita harus meng-highlight TPPU ini nyawanya itu adalah menyembunyikan. Nah, itu tuh. Ya, garis bawahnya itu, menyembunyikan uang hasil kejahatan. Saya sependek saya mengikuti kasus Nikita Mirzani ini, saya bingung juga di mana yang menyembunyikannya gitu. Ya. Jadi kalau katanya yang pertama pemerasan, ya digunakan pasal 27B gitu ya, 27B Undang-Undang ITE. Nah, ini juga spekulasi. Kenapa saya bilang spekulasi? Gini. Faktanya Reza Gladys ada memberikan uang kepada Nikita Mirzani. Itu fakta. Ya kan? Memberikan uang ini bisa kita maknai beberapa hal. Paling tidak, poin pertama seperti yang dikatakan oleh jaksa. Bahwa itu pemerasan. Ya. Poin kedua, seperti yang dipembelaan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Bahwa itu adalah hubungan bisnis. Ada poin 3, Pak. Poin 3-nya ini apa? Poin 3 ini suap menyuap. Oh iya. Gitu loh. Jadi pemberian uang itu paling tidak bisa dimaknai 3. Sekarang kita bedah pemerasan. Pemerasan itu dalam pasalnya ada dengan memaksa katanya. Koridor dengan memaksa itu seseorang itu mengepus seseorang lain untuk menyerahkan. Lah ini kan secara fakta yang mau ketemu si Nikita kan si Reza Gladys. Ya kan? Reza Gladys yang mau ketemu dia. Bahkan berkali-kali kan gitu. Sehingga kalau kita bicara Reza Gladys yang mau ketemu, ya memaksanya di mana? Kan gitu kan? Lalu kedua bicara hubungan bisnis. Gitu ya. Bicara hubungan bisnis, anggaplah hubungan bisnisnya ini apa? Menutupi sesuatu. Kan gitu kan? Atau katakanlah sekarang yang disampaikan kuasa hukum Nikita ini ada untuk memperbaiki nama baik si Reza Gladys di media sosial. Kan gitu kan? Tapi ini dibantah oleh si Reza Gladys. Pihak Reza Gladys mengatakan bahwa si Nikita ini mengancam akan menyebarkan suatu informasi. Kan gitu kan? Nah, maka balik kita masuk ke poin nomor 3. Sekarang mengancam untuk tidak menyebarkan suatu informasi. Yang mendatangi si Nikita Mirzani itu adalah Reza Gladys. Bagaimana caranya si Nikita Mirzani ngancam dia? Kalau yang mendatangi Reza Gladys. Benar kan? Benar. Maka kalau saya ditanya, lebih tepat apa? Lebih tepat poinnya adalah suap menyuap. Suap menyuap ini jangan dikatakan atau jangan dimaknai, oh ini hanya kepada pejabat penyelenggara negara. Enggak. Dalam swasta juga ada. Undang-undang tahun 80 itu masih berlaku. Bagi penyuap 5 tahun, bagi yang disuap itu 3 tahun. Maka kalau hakim mau berlaku adil, ya, hakim mau berlaku adil, poin itu akan jadi pertimbangan. Bahwasannya poin itu tidak ada dalam dakwaan, tidak harus. Kenapa? Fakta persidangan itu tergali. Kan kita lihat di fakta persidangan. Ya kan? Bahwa apa?
bahwa ada produk-produknya Reza Gladys ini yang tidak sesuai, ya kan? Karena dia tidak mau produk ini nanti di apa tuh? Diinformasikan lah ya oleh si Nikita di medsos, dia ngajak si Nikita ketemu. Artinya dia ingin meminta Nikita untuk menutupi suatu hal. Masuk nggak unsurnya? Masuk. Gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian ini tidak dikuat oleh pihaknya Nikita, ya benar. Ya kan? Apa yang kemudian kita lihat di pledoi tadi itu udah maksimal dan udah sangat tepat dilakukan oleh pihak kuasa hukum Nikita Mirzani. Gitu loh. Karena apa? Karena sebagai kuasa hukum tentu mereka harus membela kliennya. Jadi, poin faktanya uang dari Reza Gladys itu sudah diberikan ke Nikita. Kan begitu. Maka karena faktanya uangnya udah diberikan, tinggal dicari poin ranahnya 3 tadi. Pemerasan kah? Apakah bisnis kah? Atau justru suap menyuap? Nah, fakta uangnya udah diberikan. Baru kita masuk ke TPPU. TPPU itu menyembunyikan. Itu dulu tuh, nyawa dasarnya itu dulu. Sekarang uangnya diterima cash 2 miliar. Lalu 2 miliar lagi Nikita minta untuk dibayarkan rumah di BSD yang atas nama Nikita. Lah menyembunyikannya di mana? Kan gitu kan? Menyembunyikannya di mana? Karena pada saat, ingat ya, lokus dan tempus. Ya, tempat dan waktu perbuatan kejahatan. Waktu uangnya ditransfer, di situ masih kesepakatan mereka berdua. Betul nggak? Kalau nggak sepakat kan uangnya nggak ditransfer. Oh iya. Benar kan? Benar-benar. Masih kesepakatan mereka berdua. Artinya uang itu belum jadi uang sengketa. Pemerasan uangnya uang sengketa dong. Oh. Benar nggak? Benar. Iya kan? Uangnya belum jadi uang sengketa. Masih boleh dikatakan kesepakatan bersama dalam koridor MOU. Maka uang itu nggak bisa dikatakan uang hasil kejahatan. Ingat, TPPU ini adalah pasal lanjutan dari tindak kejahatan awal. Lah sekarang kalau ada kesepakatan uangnya ditransfer, maka dalam koridor itu masih bicaranya MOU kesepakatan bisnis. Kalau kemudian terbukti bahwa uang itu adalah hasil suap menyuap, baru uangnya hasil kejahatan. Kalau pemerasannya, ini kita nggak usah bicara. Sependek pengetahuan saya, sependek pengalaman saya, nggak ketemu. Kenapa? Yang datengin ya si Reza Gladys, iya kan? Yang ngajak ketemu berkali-kali dia, yang menawarkan dia, ya, namanya bisnis begitu orang menawarkan minta bantuan, yang ditawarkan minta bantuan ini yang membantu memberikan nominal keprofesionalisme dia. Disalahnya di mana? Ya. Nah, ini bicara bisnis. Perihal bahwa objek bisnisnya halal atau tidak. Nah, ini balik nih kalau di Perdata 1320. Perdata. Iya, suatu hal yang halal. Apakah ini suatu hal yang halal atau tidak untuk menutupi, ya kan? Untuk menutupi sebuah fakta yang tidak benar. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak halal tuh. Iya kan? Nah, maka apa? Masuk pasal tadi suap menyuapnya itu yang harus didalami. Gitu Pak kira-kira. Oke. Nah, Bang, cuma kan tapi kan pada akhirnya sudah inilah oleh jaksa sudah dituntut gitu ya. Terus tadi juga udah langsung lanjut nih hari ini ke pledoi. Tadi di pledoi itu Kaniki sempat ditegur sama hakim nih Bang karena dia nanya nih gimana masyarakat aku merugikan nggak gitu, aku ngasih informasi yang bermanfaat lah gitulah pokoknya. Terus dijawab lah sama si penonton dan ditegur lah sama hakim kayak udah baca pledoi aja gitu, nggak ada lah adegan itu. Gimana maksudnya? Apakah nggak apa-apa gitu dalam ruang sidang seperti itu? Gini, pledoi itu kan nota pembelaan. Nota pembelaan itu bukan diskusi, jadi nggak boleh. Ya kan? Nota pembelaan itu seorang terdakwa ini membela dirinya. Membela dirinya apa? Memberikan alasan-alasan yang dia anggap itu bisa membela dia. Nah, kalau tadi melihat isi pledoi yang dibacakan Nikita Mirzani, saya ini juga tuh, saya pikir abis ini kuasa hukumnya sakit kepala juga itu. Kenapa? Udahlah, kita ini orang-orang yang berpengalaman di bidang begini-begini, kita tahu
fokus saja dalam poin tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. Tadi kita lihat apa? Nikita Mirzani masuk ke ranah korupsi, masuk ke ranah membandingkan case yang lain. Case by case yang nggak ada untuk juntrungannya dengan case-nya dia. Tapi bicaranya menilai kinerja dari orang per orang si jaksa itu. Yang boleh saya sampaikan, nggak ada gunanya itu di sini. Dalam seseorang terdakwa itu melakukan pembelaan, dia harus bagaimana caranya membuai hakim itu untuk percaya kepada dia. Bukan kemudian hakim ini menjadi penilai pembanding. Nah, gitu loh ya. Tapi apakah yang begitu boleh atau nggak boleh, Bang? Yang nggak ada aturannya. Itu sah aja, karena namanya pledoi nota pembelaan itu dianggap oleh seorang terdakwa itu bisa membela dirinya, ya silakan aja. Tapi kalau kita yang melihat itu, ya sangat menyayangkan. Karena apa? Karena pledoi yang kemudian ditulis oleh kuasa hukum itu sudah sangat luar biasa. Rapi sekali, ya kan? Nah, kalau kemudian nih kita memberikan pledoi yang dari dirinya itu hanya bait terakhir yang dia bicara, ya kan? Bahwa saya menjalankan ini sudah 8 bulan, ya kan, saya 3 kali masuk rumah sakit, ya bla 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 bla, saya seorang ibu. Nah, itu tentu akan lebih linier, ya kan, dibanding dengan dia membandingkan satu persatu, bicara LHKPN lah, ya kan, bicara yang macam-macam lah tentang pribadi-pribadi sih jaksa-jaksa itu. Jadi gitu, Pak. Oke. Satu lagi ya, Bang, ini udah sampai di pledoi ya. Kira-kira apa lagi sih yang mungkin langkah ya yang bisa dilakukan Nikita gitu? Saya kira nggak ada kalau untuk sampai urusan di pengadilan negeri ini ya. Ini kan setelah pledoi nanti replik dan duplik ya. Saya pun menilai kalau ini biasanya repliknya itu pasti sesuai dengan tuntutan itu aja, dan dupliknya juga sesuai dengan nota pembelaan itu. Maka tinggal putusan. Nah, kembali lagi, apakah hakim, nah gitu ya. Apakah hakim mau mengulik ini lebih dalam dan berani memutuskan di luar dari dakwaan? Atas apa? Atas fakta-fakta persidangan yang terjadi. Bahwa ini lebih kepada suap menyuap. Bukan pemerasan, bukan hubungan bisnis. Tapi hubungan suap menyuap. Yang kemudian bicara itu Reza Gladys juga harus dihukum. Ya kan? Apakah berani hakim untuk kemudian mengambil keputusan itu? Ini kita pertanyakan juga. Nah, iya kan? Tapi kalau hakim kemudian bicaranya ya mengikuti alur yang ada semua segala macam, tentu nggak masuk TPPU-nya. Gitu loh. Ya nggak masuk TPPU-nya. Saya boleh dikatakan dalam tanda kutip ngawur itu. Ya, ngawur itu TPPU-nya di situ. Itu udahlah, kita nggak usah lah terlalu begitu. Nah, maka apa kalau tuntutan maksimalnya itu dari 27B itu kalau nggak salah saya itu kalau nggak salah saya 6 tahun ya, 6 tahun apa 5 tahun gitu. Ya maka apa? Ya simple, plus minus setengahnya. Ya kan? Jadi vonis hakim itu kira-kira setengahnya itu antara 2 ke 3 tahun. Nah, gitu. Ya kan? Nah, itulah poinnya. Tapi upaya hukum tidak berhenti di situ. Ya kan? Upaya hukum tidak berhenti di situ. Tentu ada upaya hukum lanjutan. Kalau kemudian, dan saya berharap hakim ini bisa membuka mata dengan jelas bahwa TPPU-nya ini sangat sumir. Ya, kalau TPPU-nya sangat sumir, lalu hakim tetap kemudian bicara bahwasannya ini pemerasan, kuasa hukum Reza Gladys ini boleh naik untuk banding. Kuasa hukum Nikita Mirzani ini boleh naik untuk banding. Ya kan? Banding apa? Banding oleh keyakinannya tadi. Ya kan? Banding oleh keyakinannya tadi. Bahwa apa? Bahwa ini tidak seperti yang dinilai oleh hakim. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak, Thank you, Pak.